Halo Bri, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Di video kali ini kita akan memberikan beberapa line up laptop yang tentu saja untuk kalian yang mau beli di tahun 2023 ini. Nah, kita sudah menginjak di akhir tahun, jadi sudah cukup banyak merek-merek laptop yang sudah launching di bulan-bulan kemarin, sudah cukup banyak. Ada beberapa merek laptop dari internasional seperti Asus dan juga HP, dan juga ada seri laptop dari brand lokal Indonesia seperti dari Advan dan juga laptop dari Axio. Dan di bulan kemarin kita sudah mencoba yaitu laptop dari Advan-nya. Itu juga salah satu masuk ke dalam rekomendasi laptop kali ini. Dan tentu saja untuk laptop yang akan kita rekomendasikan kali ini, untuk dari segi harga ini berkisar di angka 5 sampai 6 jutaan, walaupun untuk dari harganya nanti juga ada yang hampir 7 jutaan, yaitu 6,9 ataupun 6,8 kalau harganya nggak naik lagi. Syukur-syukur kalau harganya bisa turun. Untuk rekomendasi laptop yang pertama ini datang dari brand lokal Indonesia, yaitu dari Advan. Untuk serinya sendiri ini adalah Advan Workplus, dimana untuk laptop dari Advan Workplus sendiri ini di harga 6 jutaan kita sudah mendapatkan laptop yang tentunya ini sudah cukup kenceng kalaupun buat komputasi harian dan juga game-game ringan. Ini sudah menggunakan prosesor dari Ryzen seri H, dimana untuk prosesor seri H sendiri ini biasanya dipakai di laptop seri gaming. Nah, untuk laptop dari Advan Workplus sendiri ini menggunakan prosesor dari Ryzen 5 6600H, dimana untuk seri H sendiri ini memiliki codename yaitu Rembrandt, dan juga untuk CPU arsitekturnya sendiri ini menggunakan CPU arsitektur Zen 3 Plus, dimana kalau kita bandingkan dengan merek-merek lain, kalau kita beli laptop di harga 7 jutaan ataupun 6 jutaan, palingan kita bisa mendapatkan laptop yang prosesornya sendiri ini pakai Ryzen seri U, bukan seri H. Bukan hanya prosesornya aja yang cukup kencang, tetapi ini sudah menggunakan RAM yang cukup kencang, yaitu LPDDR5 6400 MHz 128 bit langsung 16 GB dual channel. Walaupun tidak bisa kita upgrade lagi karena RAM-nya sendiri kan ini tipenya LPDDR, jadi tidak bisa upgrade karena onboard. Tetapi saya rasa dengan kapasitas yang cukup besar yaitu 16 GB dual channel, apalagi di prosesor seri AMD ataupun seri Ryzen, ini sudah cukup bagus kalau buat multitasking ataupun buat gaming. Untuk mendukung kegiatan editing dan juga gaming tipis-tipis, untuk integrated GPU-nya sendiri ini pakai AMD Radeon 660M. Arsitekturnya sendiri ini pakai arsitektur dari RDNA 2 yang sudah support dengan ray tracing dan mendukung dengan AV1, dilengkapi dengan 6 compute unit dan juga 384 stream prosesor. Dan untuk VRAM-nya sendiri ini 512 MB. Didukung dengan layar 14 inci. Untuk aspek rasionya sendiri ini 16:10 digunakan di laptop kekinian, dan tentu saja resolusinya Full HD 1920x1200 yang menggunakan panel IPS. Untuk refresh rate-nya sendiri ini standar 60 Hz yang sudah mendukung dengan AMD FreeSync. Lalu untuk penyimpanannya sendiri di laptop Advan Workplus, untuk kapasitas dari penyimpanannya ataupun SSD-nya ini cukup besar, yaitu 512 GB. Untuk SSD sendiri ini menggunakan SSD PCIe Gen 3x4. Kalau memang masih dirasa kurang untuk kapasitas bawaannya yaitu 512 GB, kalian bisa menambahkannya lagi dengan SSD, karena di Advan Workplus sendiri ini ada 2 buah slot SSD. Selanjutnya untuk rekomendasi laptop yang kedua itu adalah datang dari laptop Lenovo. Untuk serinya sendiri ini adalah laptop Lenovo ThinkBook 14G3 Ryzen 3 5300U, dimana untuk seri laptop Lenovo ThinkBook ini ada DNA dari laptop premiumnya Lenovo yaitu seri ThinkPad. Untuk prosesor yang dipakai oleh laptop Lenovo ThinkBook ini menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 3 5300U 4 core 8 thread yang memang masih pakai prosesor AMD seri U, tapi dari segi keamanannya Lenovo ThinkBook ini bisa menjadi number one. Dan untuk RAM-nya sendiri ini memang cuma 4 GB, tapi masih ada opsi upgradable-nya. RAM-nya sendiri ini kita bisa upgrade sampai 32 GB SODIMM DDR4 3200 MHz. Untuk storage-nya sendiri ini cukup besar 512 GB, dimana ini sudah menggunakan SSD generasi ketiga yaitu PCIe Gen 3x4. Untuk storage-nya sendiri ini juga kita bisa upgrade lagi, kita bisa menggunakan SSD ataupun kita juga bisa menggunakan harddisk. Yang penting untuk form factor-nya sendiri ini 2,5 inch. Untuk menunjang keseharian kita bekerja, laptop Lenovo ThinkBook 14G3 ini untuk layarnya sendiri ini juga
menggunakan layar berukuran 14 inci. Untuk resolusinya sendiri ini 1920 x 1080p atau Full HD. Untuk kecerahan layarnya sendiri 250 nits yang sudah dilengkapi dengan anti glare display. Jadi kalau kita bawa keluar ruangan tentu saja nggak banyak cahaya yang mantul ke mata kita, jadi lebih enak dipandang. Untuk wifi nya sendiri ini menggunakan wifi yang paling baru yaitu wifi 6AX dan juga bluetoothnya 5.1 yang sudah cukup kencang kalau kita buat transfer data. Yang cukup menarik laptop Lenovo ThinkBook 14G3 adalah adanya dua buah USB Type-C, dimana untuk dua buah USB Type-C nya sendiri ini sudah support dengan transfer data dan juga power delivery dan juga sudah support dengan DisplayPort. Jadi untuk dua buah USB Type-C nya sendiri ini sudah kita bisa buat untuk ngecas. Selanjutnya untuk rekomendasi laptop yang ketiga ini datang dari brand gaming yaitu laptop dari MSI. Untuk serinya sendiri adalah MSI Modern 14C12M. Untuk performanya sendiri ini pakai prosesor dari Intel yaitu Intel generasi ke-12, jadi sudah cukup kencang kalau buat komputasi harian dan juga game tipis-tipis. Kita bisa merasakan nuansa laptop gaming dengan budget 6 jutaan yaitu laptop MSI Modern 14, dimana terdapat dua buah varian warna. Yang pertama ada warna black dan yang kedua ada warna silver, tetapi yang banyak dibeli ataupun dicari adalah warna black karena lebih garang. Untuk prosesornya sendiri ini pakai Intel generasi ke-12 yaitu 1215U, dimana prosesor dengan core 6 Alder Lake ini memiliki 6 core 8 thread. Untuk kecepatan turbo boostnya sendiri ini 4,4 GHz. Tentunya ini memberikan pengalaman yang cukup menyenangkan. Untuk memorinya sendiri ini memiliki kapasitas 8 GB onboard DDR4 3200 MHz, jadi tidak bisa kita upgrade lagi. Untuk SSD ini PCIe Gen 3 by 4. Untuk kapasitasnya sendiri ini 256 GB dan juga ada yang 512 GB. Saya sarankan untuk kalian pilih saja yang 512 GB, untuk selisih harganya juga cuma 300 ribuan saja. Lalu layar yang dipakai ini juga sudah cukup bagus, pakai layar panelnya IPS. Untuk ukurannya sendiri ini 14 inci yang memiliki kecerahan layar 45% NTSC. Nah, untuk color gambarnya sendiri ini 100% sRGB. Jadi kalau kita pakai layar laptop ini untuk kebutuhan editing atau gaming sudah cukup nyaman. Untuk konektivitas yang diberikan sudah cukup bagus, yaitu sudah pakai WiFi yang paling baru yaitu WiFi 6AX dan juga Bluetooth 5.1. Untuk port I/O yang disematkan oleh laptop MSI ini cukup lengkap, ada satu buah USB Type-C yang sudah support dengan power delivery, ada satu buah USB Type A 3.2 Gen 2 dan selanjutnya ada dua USB Type A 2.0, ada satu slot micro SD, ada satu port HDMI 1.4. Untuk fitur lainnya sudah dilengkapi dengan keyboard yang sudah ada lampu backlightnya, sudah dilengkapi dengan Windows 11, jadi sudah bundling. Dan untuk kapasitas baterainya ini sudah cukup besar yaitu 39 Wh. Tak ketinggalan dari HP, untuk serinya sendiri ini adalah HP 14S DQ511TU harga 6,5 jutaan. Kita dapat laptop dari HP 14. Untuk dari segi desainnya sendiri memang nggak berbeda dengan seri HP 14S lainnya, jadi untuk material yang dipakai ini juga material terbuat dari plastik polikarbonat. Untuk spesifikasinya sendiri ini pakai prosesor dari Intel generasi ke-12 yaitu i3 1215U. Ini memiliki 6 core 8 thread. Untuk codename-nya sendiri ini dari Alder Lake. Untuk RAM bawaannya sendiri ini single channel, tapi ya menarik, RAM-nya sendiri ini sodium semua, jadi kita bisa ganti ataupun kita bisa upgrade dengan mudah. Untuk kecepatannya sendiri ini 3200 MHz. Untuk storage-nya sendiri ini sudah pakai SSD tentunya. Untuk kapasitasnya sendiri ini 512 GB. Kita juga bisa menambahkan untuk penyimpanannya, kita bisa menggunakan SD ataupun kita juga bisa menggunakan hard disk. Yang penting untuk form factor-nya sendiri ini 2,5 inci. Untuk kecepatan read and write-nya sendiri ini sampai 2000 MB/s. Nah, untuk layarnya sendiri resolusinya Full HD 1920 x 1080p dilengkapi dengan anti glare display. Untuk panel yang dipakai berjenis panel SVA, dimana untuk panel SVA menawarkan view angle yang lebih baik dibandingkan dengan panel TN. Untuk fitur lainnya di laptop HP 14S sendiri ini sudah dilengkapi dengan keyboard yang full size dan dilengkapi dengan lampu backlight, yang mana kita bisa atur untuk lampu backlightnya. Untuk kapasitas baterainya sudah cukup besar yaitu 41 Wh. Nah, itulah beberapa rekomendasi laptop yang bisa menjadi referensi kalian yang mau beli laptop di tahun ini. Jadi ada pembandingnya dan semoga informasi tadi juga bisa bermanfaat. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.